Selamat berjumpa kembali dengan Pak Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, di mana pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang Orde Baru. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita pada masa akhir Orde Baru dan awal reformasi di Indonesia. Kita akan mulai dari sebuah pertanyaan ya. Kita akan mulai dari sini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Orde Baru itu sebuah kepemimpinan atau sebuah sistem politik yang dijalankan oleh, dalam hal ini yang berkuasa waktu itu Pak Harto dan kabinet-kabinetnya yang berkuasa di Indonesia hampir 32 tahun sejak 1996 sampai dengan 1998, di mana Orde Baru itu berniat untuk melaksanakan pemerintahan dengan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tetapi pada awal tahun 1998 Orde Baru ini dilengsarkan oleh sebuah peristiwa sejarah yang bernama reformasi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Orde Baru yang sudah lama berkuasa itu dapat dilengsarkan. Nah, kita akan mulai dari materi pertama kita atau ini. Oke. Berakhirnya Orde Baru secara substansial, berakhirnya pemerintahan Orde Baru itu lebih disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara. Nah, persoalan apa saja nanti akan kita bahas satu persatu. Artinya, apabila pemerintahan waktu itu, yaitu pemerintahan Presiden Soeharto, mampu mengatasi segala persoalan bangsa dan negara, niscaya gerakan reformasi itu tidak akan terjadi. Jadi pada intinya kenapa ada reformasi atau kenapa Orde Baru itu berakhir, karena secara substansial berakhirnya pemerintahan Orde Baru itu karena pemerintah waktu itu tidak mampu untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang melanda negara kita. Nah, persoalan itu apa saja? Kita akan mulai dari sini ya. Nah, latar belakangnya akan kita lihat di sini ya, latar belakangnya. Nah, satu, krisis moneter. Yang kedua adalah krisis politik. Kemudian krisis hukum ya. Kemudian yang keempat, maaf ini tulisannya salah, krisis kepercayaan. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Sebagai negara agraris, krisis moneter itu yang melanda di dunia itu berdampak besar bagi negara kita, terutama negara kita karena kita itu adalah negara yang masih tergantung pada negara lain. Kita masih mengimpor beras, gula, minyak dan sebagainya. Nah, bersumber dari kesalahan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada industri besar, tetapi tidak didukung dengan pembangunan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, maka kita itu sangat tergantung kepada negara lain. Padahal kita tuh mampu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, karena sebelumnya kita juga pernah yang namanya surplus pangan, kita pernah swasembada pangan dan sebagainya. Nah, krisis moneter itu adalah membawa dampak yang sangat besar terhadap krisis ekonomi kita. Semua ini membawa akibat terhadap kegiatan ekonomi yang semakin rendah dan pada akhirnya produktivitas nasional itu mengalami penurunan. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi bersumber dari beberapa kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang kurang tepat. Salah satunya adalah utangnya ditambahi. Kalau ada masalah kita utang, kalau ada masalah kita utang lagi. Nah, itulah salah satu masalah yang membuat negara kita itu semakin terpuruk pada masa 1998. Nah, kemudian krisis politik. Tadi krisis politik ya, saya langsung dua ya. Coba dua dulu. Nah, krisis politik ya, krisis politik Indonesia dua ya. Kehidupan politik yang represif, yaitu pemerintahan itu pada masa itu ya. Jadi krisis politik yang terjadi itu adalah pemerintahan itu melakukan tindakan-tindakan penekanan pada masyarakat. Semua kegiatan itu dibatasi, ya, sehingga diibaratkan ini sebuah bak begitu ya, sudah penuh ini, orang sudah sangat marah dengan kondisi seperti ini. Maka kondisi represi pemerintah terhadap masyarakat waktu itu melahirkan konflik tidak hanya antara rakyat dengan petugas, tapi juga rakyat dengan rakyat. Nah, kemudian terjadi kerusuhan dan kekacauan sehingga masyarakat merasa cemas dan khawatir karena ketentraman, ketenangan dan keamanan terancam. Bahkan kerusuhan dan
Kekuasaan itu dapat menghentikan aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Dan ini benar-benar terjadi pada masa itu. Terus kemudian krisis hukum yang ketiga ya. Kekuasaan kehakiman itu merdeka dari kekuasaan pemerintah belum dapat direalisasikan. Artinya kehakiman atau hukum negara kita itu masih dipengaruhi oleh penguasa. Jadi kalau pengennya penguasa ini ayo begitu. Artinya hukum tidak memihak kepada kebenaran, tetapi kepada kepentingan para penguasa dan kroni-kroninya. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila seseorang yang dianggap bersalah bebas dari hukuman dan seseorang yang dianggap tidak bersalah justru malah masuk penjara. Itu yang terjadi pada masa itu. Kemudian terakhir, krisis kepercayaan. Dengan terjadinya krisis hukum, politik, dan terutama krisis ekonomi, hal ini membawa dampak yang besar. Kepercayaan rakyat itu menjadi sangat turun kepada pemerintah. Padahal 6 periode sebelumnya, 6 kali 5 tahun pemerintahan Orde Baru sebelumnya itu kita sangat percaya pada pemerintah. Tapi karena sudah menumpuk ketidakpercayaan tadi, krisis-krisis yang tadi, ekonomi, politik, hukum, itu membuat kepercayaan kita semakin turun. Bahkan marak sekali dalam pemerintahan Orde Baru itu adanya korupsi nepotisme. Salah satu contohnya adalah di tahun terakhir pemerintahan itu Pak Harto mengangkat putrinya sendiri, ya, Mbak Tutut namanya, itu menjadi Menteri Sosial. Padahal masih banyak orang lain yang lebih kompeten untuk ngurusi ini. Tapi kenapa yang dipilih anaknya begitu? Nah, ini salah satu yang membuat ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oke ya, kita lanjutkan. Itu tadi latar belakangnya kenapa terjadi Orde Baru itu berakhir. Oke ya, coba sekarang kita ke sebentar. Nah, peristiwa-peristiwa itu, krisis-krisis itu membawa sebuah rentetan peristiwa-peristiwa yang sangat hebat saat itu. Rentetan itu diantara lain adalah demonstrasi mahasiswa yang terjadi besar-besaran. Ya, tidak hanya di puncaknya itu di bulan Mei ya, di bulan Mei tanggal 12, 13 sampai nanti tanggal 21 Mei Pak Harto itu lengser, tetapi rentetan ini sudah mulai di mana-mana sudah mulai digembor-gemborkan tentang ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Demonstrasi mahasiswa terjadi di mana-mana. Bahkan nanti tentara masuk ke kampus pun dilawan gitu. Jadi ini pada masa itu represifnya pemerintah sangat terlihat sehingga masyarakat Indonesia itu semakin tidak percaya gitu. Kemudian muncul peristiwa Trisakti. Apa sih peristiwa Trisakti? Nah, ini pertanyaan saya yang kedua. Nanti silakan dicari apa itu peristiwa Trisakti ya. Oke. Trisakti adalah nama sebuah universitas. Nah, apa yang terjadi di sana? Silakan untuk dicari. Oke. Terus kemudian puncak atau rentetan kemudian yang setelah Trisakti adalah kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan ini terjadi sejak tanggal 10, 11, 12 ya. Dan ini nanti akan merembet terus sampai nanti masyarakat itu berbondong-bondong ke semua tempat di mana ada pemerintahannya, itu di situ mahasiswa maupun masyarakat ikut berdemonstrasi di situ. Jadi di mana-mana terjadi chaos. Ya, tidak hanya di Jakarta, di Solo ada, di Semarang ada, di Makassar ada, Surabaya ada, hampir seluruh ibu kota daerah itu diduduki oleh mahasiswa maupun masyarakat. Mereka menuntut Soeharto turun. Nah, pada kelanjutannya terjadilah pendudukan gedung DPR tanggal 17, 18 seterusnya itu, kemudian memaksa MPR untuk mencabut mandatnya kepada Soeharto. Nah, waktu itu ketua MPR-nya adalah Harmoko ya, kemudian beliau mendatangi Soeharto untuk menyatakan sikap bahwa masyarakat Indonesia sudah tidak mau lagi mau dipimpin oleh Pak Harto atau Orde Baru. Nah, kemudian ada awalnya waktu itu Mei tanggal 20 itu akan ada kegiatan apel kebangkitan nasional ya, tanggal 20 Mei 1998 itu akan ada apel kebangkitan nasional di Jakarta, tapi kemudian dibatalkan. Nah, orang-orang yang berkepentingan, orang-orang tokoh-tokoh yang waktu itu muncul seperti Gus Dur, seperti Megawati, Hamengkubuwono ke-10, kemudian MH Ainun Najib dan sebagainya yang Pak Wi tidak hafal ya, itu mendatangi Pak Harto
untuk berbicara, terus termasuk Amin Rais ya, mendatangi Pak Harto untuk melakukan tindakan yang terbaik untuk keselamatan bangsa dan negara. Akhirnya di tanggal 21 Mei, sehari kemudian dari tanggal 20 tadi, Soeharto mengumumkan bahwa beliau mundur dari jabatan presiden dan kemudian pemerintahan dilanjutkan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Nah, itu tadi rentetan peristiwa sepanjang akhir dari Orde Baru. Nanti silahkan dicari informasinya satu persatu. Nah sebenarnya proses reformasi yang kemudian kita sebut sampai hari ini adalah masa reformasi. Saat itu masyarakat itu menuntut ya, atau membuat agendanya apa sih gitu. Jadi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada masa itu apa sih begitu. Ini ya, reformasi diartikan sebagai sebuah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan pemerintahan atau apapun yang saat itu dianggap bahwa tatanan itu sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman, tidak lagi disukai, tidak efisien atau tidak bersih dan tidak lagi demokratis. Itulah reformasi. Maka ini tuntutan untuk mengubah kepada hal-hal yang baru. Itu namanya reformasi. Jadi kalau dalam reformasi pemerintahan maka gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku pemerintahan yang sudah kuno, sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman ke arah yang lebih baru. Nah, itu namanya reformasi. Nah, terus lanjut, kita lanjutkan ini. Nah, agendanya apa ya? Agenda reformasi itu ada 6 ini anak-anak ya. 1, suksesi kepemimpinan nasional. Kenapa ini ada permintaan seperti ini? Karena 6 kali atau 7 kali pemilu yang terpilih itu hanya itu saja. Jadi orang lain, orang-orang yang sebenarnya punya potensi untuk memimpin bangsa ini, untuk menjadi pemimpin di daerah-daerah atau siapapun yang bisa membuat bangsa ini maju, ternyata tidak punya kesempatan untuk bergabung berkompetisi menjadi pemimpin nasional gitu. Maka suksesinya harus jelas. Salah satunya adalah nanti dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada amandemen bahwa presiden itu boleh dipilih 1 kali, presiden menjabat 5 kali, menjabat dalam waktu 5 tahun dan boleh dipilih kembali dalam waktu 2 periode. Hanya 2 periode. Kalau dulu kan tidak ada batasannya, boleh memimpin Indonesia selama 5 tahun dan boleh dipilih kembali sampai kapanpun gitu. Nah, agenda reformasi ini yang pertama adalah suksesi kepemimpinan nasional agar semua orang punya kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya untuk memimpin bangsa ini. Nah, salah satu yang mungkin sekarang sudah terbukti adalah Jokowi ya. Dari orang biasa, beliau bisa menjadi seorang presiden. Bayangkan kalau pada masa Orde Baru, ya tidak mungkin orang-orang pinggiran seperti itu bisa menjadi orang yang nomor 1 lah di Indonesia, nggak mungkin begitu. Kemudian yang kedua, undang-undang sudah dianggap tidak lagi sesuai dengan zaman, ya. Maka ada tuntutan untuk diamandemen atau dirubah undang-undang itu harus dirubah. Kenapa? Karena undang-undang yang sudah ada itu sangat awalnya dianggap sangat kaku gitu Pak. Tapi pada pelaksanaannya Orde Baru sendiri yang melakukan pelanggaran. Maka dilakukanlah nanti amandemen. Permintaannya apa? Diamandemen, dirubah untuk kemajuan bangsa kita. Maka nanti di tahun 1999 sampai dengan 2004 itu terjadi 4 kali amandemen UUD 45. Jadi sekarang ini kita sudah ke amandemen yang keempat. Nggak tahu apakah nanti akan dirubah lagi atau tidak. Kita tidak tahu. Yang ketiga, agendanya adalah pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme. Kenapa korupsi, kolusi, nepotisme menjadi hal yang penting? Karena bangsa ini rusak karena gara-gara korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka ini menjadi salah satu agenda yang paling berat sebenarnya. Karena sampai sekarang ternyata tahun 1998, tahun ini tahun 2022 itu negara kita masih dilingkupi dengan orang-orang koruptor, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang ingin memperkaya dirinya sendiri, gitu ya. Selanjutnya, penghapusan dui fungsi ABRI. Kenapa dui fungsi ABRI ini diminta dihapus? Karena ternyata rangkulan Soeharto terhadap Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam pemerintahan itu membawa dampak yang tidak baik untuk orang-orang biasa untuk masuk ke dalam politik gitu. Orang-orang yang sudah terlatih itu tentara jelas,
dari pendidikannya, strukturnya itu orangnya sudah pasti sudah siap, tapi tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpolitik gitu. Maka ABRI kembali ke barat. ABRI tidak boleh lagi berpolitik. ABRI tugasnya hanya menjaga pertahanan dan keamanan bangsa. Ya, kecuali nanti kalau dalam masa keadaan genting, nah ABRI ini bisa mengambil alih pemerintahan. Mungkin seperti itu. Yang kelima, krisis hukum yang terjadi di Indonesia itu membawa kepercayaan masyarakat sangat rendah terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia. Maka diminta atau agenda kelima adalah penegakan supremasi hukum, yaitu penegakan hukum yang sebenarnya. Hukum itu tidak hanya berlaku bagi yang kecil, rakyat kecil, tapi juga semuanya. Bahwa semua warga masyarakat Indonesia itu sama di hadapan hukum. Bahasa hukumnya saya lupa, nanti dicari ya. Bahasa hukum before the law dan sebagainya lah kayak gitu. Ya, jadi sekarang ini sudah mulai kita bisa merasakan, orang bisa melaporkan orang lain yang dianggap tokoh-tokoh siapapun yang dianggap melenceng dari hukum itu bisa kita laporkan. Dulu tidak ada kesempatan untuk seperti ini. Nah, selanjutnya pelaksanaan otonomi daerah. Agenda yang keenam ini menjadi penting bagi semua daerah di Indonesia. Kenapa? Karena konsentrasi Orde Baru itu membuat ketimpangan, ternyata membuat ketimpangan. Bahkan masyarakat di daerah itu merasa bahwa yang dilakukan pemerintah pusat itu hanya memikirkan daerah pusat, yaitu Jakarta. Sehingga Anda bisa membedakan, atau kita bisa melihat perbedaannya Jakarta dengan Semarang, sejauh sekali perbedaannya. Jakarta gedungnya tinggi-tinggi, kita berapa sih di Semarang ya? Apalagi di daerah luar sana, bahkan di Papua sana itu jalannya itu masih jelek. Nah, untung sekarang dengan pelaksanaan otonomi daerah ini sudah sedikit-sedikit perluasan pemberian kebebasan pada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri ini menjadi hal untuk kemajuan dari daerah itu untuk menjadi lebih maju. Kita nanti akan melihat perkembangan tidak hanya di Jakarta sekarang yang maju, tapi semua daerah maju. Ya, oke? Itu 6 agenda reformasi. Nah, itu kira-kira anak-anak untuk materi yang Pak Wi sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga materi kita hari ini bermanfaat. Oke, sehat terus untuk kita semuanya. Jaga terus kondisi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.